Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan masa depan penilaian kualitas layanan atau The Story and Victor of Service Equality Assessment. Pada tahun 1985, A. Pasuraman, Leonard Berry, dan Farideh Jeham bersama-sama menerbitkan model konseptual, kualitas layanan, dan implikasinya untuk masa depan penelitian, yang muncul di edisi musim gugur Jurnal Pemasaran. 3 tahun kemudian, di Journal of Retailing, mereka menerbitkan untuk menentukan dan mengukur kualitas layanan share vowel. Kontribusi unik mereka membutuhkan mengukur kinerja yang dirasakan P dan harapan pelanggan E. Salah satu kunci untuk memaksimalkan kualitas adalah untuk memaksimalkan perbedaan antara dua langkah ini, P dan E. Singkatnya, melebihi harapan pelanggan. Baterai item di mana penyedia layanan terpilih dievaluasi mencerminkan dimensi prestasi kualitas layanan berikut. Yang pertama, tangibles, meliputi fasilitas fisik, peralatan, dan penampilan personal. Yang kedua, keandalan, kemampuan untuk melanjutkan layanan yang dijanjikan dengan andal dan akurat. Yang ketiga, responsiveness, kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat. Yang keempat, jaminan, pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan keyakinan. Yang kelima, empati, yaitu peduli perhatian individu yang diberikan perusahaan kepada pelanggannya. Para penulis menguji model untuk satu perusahaan jasa di masing-masing industri berikut: perbankan, kartu kredit, perbaikan dan pemeliharaan, dan layanan telepon jarak jauh. Dalam model yang diperluas ini, mereka mengidentifikasi bahwa faktor internal organisasi yang mempengaruhi tingkat kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Faktor internal ini terdiri dengan kesenjangan 1-4 dan model konseptual. Perbedaan antara ekspektasi konsumen dan persepsi manajemen terhadap ekspektasi konsumen. Yang pertama, kesenjangan ini dipengaruhi oleh 3 faktor berikut. Yang pertama, orientasi riset pemasaran organisasi. Yang kedua, komunikasi ke atas. Dan yang ketiga, jumlah level manajemen dan organisasi. Yang kedua, kesenjangan persepsi manajemen dan kualitas layanan. Spesifikasi aktual yang ditetapkan manajemen untuk suatu layanan seringkali berbeda dari harapan pelanggan. Ukuran kesenjangan dua dapat dipengaruhi oleh: yang pertama, komitmen manajemen terhadap kualitas layanan. Yang kedua, penetapan tujuan. Yang ketiga, standarisasi tugas. Dan yang keempat, persepsi kelayakan. Yang ketiga, spesifikasi kualitas layanan dan kesenjangan pengiriman layanan. Ini kadang-kadang disebut sebagai kesenjangan kinerja layanan yang terjadi ketika karyawan tidak mampu atau tidak mau melakukan layanan pada tingkat yang diinginkan. Yang keempat, perbedaan antara pengiriman layanan dan komunikasi eksternal. Komunikasi horizontal dan kecenderungan untuk berjanji berlebihan dapat mempengaruhi kesenjangan. 4. Komunikasi horizontal mengacu pada komunikasi di dalam dan antar departemen dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, Zedham et al. Mengutip kampanye iklan tanpa kejutan di awal Holiday Inn. Membangun literatur ini, Jamal dan kawan-kawan mengembangkan konsep kerangka perilaku dan konsekuensi keuangan dari layanan kualitas. Di antaranya adalah kualitas layanan yang superior atau inferior adalah berhubungan dengan menguntungkan unfavorable niat pelaku. Para penulis perhatian pelaku berikut ukuran niat, atau perhatikan bahwa semua kecuali responden internal adalah skala multi-item. Yang kedua, loyalitas. Kekuatan dari hubungan antara pelanggan dan pemasok layanan dan kemungkinan pelanggan akan berbuat lebih banyak bisnis dengan pemasok di masa depan. Yang ketiga, beralih. Sejauh mana pelanggan mungkin melakukan lebih sedikit bisnis dengan pemasok di masa depan dan membeli dari pesaing. Yang keempat, bayar lebih banyak. Kemungkinan pelanggan akan bersedia melanjutkan pembelian dari pemasok walaupun harganya naik.
Yang kelima, tanggapan eksternal. Kemungkinan pelanggan akan mengeluh kepada orang lain dan beralih ke pesaing jika layanan pengalaman pelanggan masalah. Yang keenam, respon internal. Kecenderungan pelanggan akan mengeluh kepada karyawan pemasok jika pelanggan mengalami masalah dengan layanan pemasok. Perilaku yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, niat terkait dengan rentesi pelanggan atau pembelotan yang pada gilirannya adalah terkait dengan positif atau negatif keuangan konsekuensinya. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.